Hello, para pejuang mimpi. Aku Zero, the Wolf of Inspiration. Pernahkah kalian membayangkan kehilangan kedua kaki, tetapi justru membantu manusia berjalan lebih baik? Hari ini, kita mengikuti perjalanan Hugh Hare, pendaki, ilmuwan, sekaligus pelopor teknologi kaki bionik dari MIT. Ketika berusia 17 tahun, badai gunung merenggut kedua kaki biologisnya melalui amputasi di bawah lutut. Namun kisah ini bukan pesta kesedihan. Ini cerita tentang manusia yang mengubah pertanyaan, mengapa aku menjadi apa yang bisa kubangun? Coba jujur, sahabat inspirasi. Saat satu rencana gagal, apakah kalian berhenti atau diam-diam mencari jalan baru? Di negeri Konoha, kebijakan kadang mempunyai banyak kaki tangan, tetapi fasilitas aksesibilitas malah berjalan terpincang-pincang. Waduh, Hugh tidak menunggu dunia memahami keterbatasannya. Ia mulai merancang dunia yang lebih memahami tubuh manusia. Sebelum mesin, sensor, dan laboratorium hadir, semuanya bermula dari seorang anak ladang yang jatuh cinta kepada ketinggian. Hugh tumbuh sebagai anak termuda dari 5 bersaudara dalam keluarga Mennonite di Lancaster County, Pennsylvania. Keluarganya mengelola lahan pertanian berisi jagung, alfalfa, tembakau, dan tomat. Kerja keras bukan kutipan motivasi, melainkan rutinitas. Setiap musim panas, keluarganya melakukan perjalanan panjang menjelajahi Amerika Utara, mendaki, memancing, dan berkano. Hugh mulai memanjat pada usia 7 tahun. Setahun kemudian, kegemarannya telah berubah menjadi obsesi. Sejak kecil, cita-citanya bukan menjadi dokter atau pegawai berdasi. Ia ingin menjadi pendaki terbaik dunia. Di sekolah kejuruan, Hugh belajar mengoperasikan mesin bubut, mesin fries, serta membentuk benda dari logam dan kayu. Lucunya, ia belum tertarik kepada fisika. Otaknya masih penuh batu, es, tali, dan jalur pendakian. Tetapi, keterampilan membuat benda dengan tangan kelak menjadi senjata rahasia yang menyelamatkan mimpinya. Lalu, pada Januari 1982, gunung yang dicintainya berubah menjadi tempat paling dingin dalam kehidupannya. Hugh, yang berusia 17 tahun, pergi bersama rekan pendakinya, Jeff Betzer, menuju Mount Washington, New Hampshire. Mereka berhasil menaklukkan dinding es O'Dell's Gully setinggi sekitar 800 kaki di Huntington Ravine. Namun, cuaca memburuk. Badai salju menciptakan whiteout. Jarak beberapa langkah saja dapat membuat 2 orang kehilangan pandangan. Hugh dan Jeff tersesat, kemudian turun menuju Great Gulf, sisi gunung yang sangat berbahaya pada musim dingin. Salju mencapai pinggang, bahkan dada. Mereka harus menerobos dahan dan menggali jalan seperti manusia yang dikubur hidup-hidup. Beberapa kali mereka terjatuh ke aliran air. Kaki mereka basah dalam suhu sekitar -20 Fahrenheit. Setelah hampir 4 hari, mereka ditemukan oleh Ken Bradshaw dan akhirnya dievakuasi menggunakan helikopter. Dalam operasi pencarian tersebut, relawan penyelamat Albert Dow tewas akibat longsoran salju, sebuah kehilangan yang tak boleh dilupakan. Hugh berhasil meninggalkan gunung, tetapi pertarungan berikutnya berlangsung di ranjang rumah sakit. Selama berbulan-bulan, para dokter berusaha menyelamatkan jaringan kedua kaki Hugh. Ia mengalami kerusakan akibat radang dingin. Pada Maret 1982, upaya itu dihentikan. Kedua kakinya harus diamputasi di bawah lutut. Bayangkan penonton, bagi seorang pendaki, kaki bukan sekadar anggota tubuh. Kaki adalah kendaraan menuju tempat ia merasa hidup. Namun, ayah Hugh tidak mengurungnya dengan ketakutan. Dari rumah sakit, ia mempersilahkan putranya memanjat kembali apabila mampu. Pada Mei, Hugh memasuki pusat rehabilitasi untuk memperoleh kaki prostetik pertamanya. Baru sekitar 2 minggu menjalani rehabilitasi, ia pulang pada akhir pekan dan pergi memanjat bersama kakaknya. Ia hampir tidak mampu berjalan. Untuk mencapai dasar tebing, Hugh praktis harus merangkak. Tetapi, ketika tubuhnya kembali menempel pada dinding vertikal, ia merasa bebas dan menjadi dirinya sendiri lagi. Masalahnya, kaki prostetik biasa tidak diciptakan untuk tebing. Maka Hugh memutuskan menciptakan kakinya sendiri. Prostetik ketika itu dirancang agar menyerupai kaki manusia, tetapi belum mampu mengikuti kebutuhan ekstrim seorang pendaki. Hugh awalnya mengikuti gagasan tersebut,
Kemudian ia menyadari bahwa penampilan biologis tidak selalu menghasilkan fungsi terbaik. Ia berhenti bertanya, bagaimana membuatnya terlihat normal, dan mulai bertanya, bagaimana membuatnya bekerja luar biasa. Hugh merancang kaki yang dapat ditukar sesuai medan, berbeda untuk berjalan, memanjat batu, celah, atau dinding es. Untuk batu, ia membuat telapak pendek tanpa tumit, kurang lebih sebesar kaki bayi, agar mudah menempel pada pijakan kecil. Untuk es, ia menggunakan paku. Untuk celah batu, ia membuat bentuk baji dengan bilah berlapis karet. Panjang kakinya juga dapat disesuaikan. Ia bisa merendahkan tubuh atau menambah tinggi untuk menjangkau pegangan tertentu. Hanya sekitar 12 bulan setelah amputasi, kemampuan memanjatnya telah melampaui level sebelum kecelakaan. Akan tetapi, agar dapat membantu jutaan orang, keterampilan bengkel saja tidak cukup. Hugh membutuhkan ilmu pengetahuan. Hugh sempat mempertimbangkan pekerjaan konstruksi, tetapi berdiri lama dengan prostetik konvensional terasa menyakitkan dan tidak nyaman. Masalah lain muncul, karena terlalu fokus menjadi atlet, kemampuan akademiknya tertinggal sangat jauh. Hugh mengaku lulus sekolah menengah tanpa memahami perhitungan sederhana seperti 10% dari 100. Ia membeli buku matematika dasar, mengurung diri, lalu belajar dengan disiplin yang dahulu digunakannya menaklukkan tebing. Hanya 2 tahun kemudian, anak yang belum memahami persen itu telah mempelajari mekanika kuantum di perguruan tinggi. Hugh meraih gelar fisika dari Millersville University pada 1990. Fisika dipilih karena menjelaskan cara alam dan tubuh bergerak. Ia memperoleh gelar Master Teknik Mesin dari MIT pada 1993, lalu Doktor Biofisika dari Harvard pada 1998. Inilah pendakian keduanya, bukan memakai tali dan kapak es, melainkan persamaan, eksperimen, serta rasa ingin tahu. Dari ruang kuliah, Hugh kemudian memasuki laboratorium tempat tubuh manusia dan mesin mulai berbicara dalam bahasa yang sama. Setelah belajar di MIT dan Harvard, Hugh kembali ke MIT, melakukan penelitian lanjutan, kemudian membangun kelompok risetnya sendiri. Bidangnya dinamakan biomekatronika, pertemuan antara biologi, mekanika, elektronika, robotika, dan sistem kendali. Tujuannya bukan menempelkan mesin sembarangan, melainkan mempelajari otot, tendon, sendi, dan saraf sebelum merancang perangkat. Timnya mengembangkan kaki prostetik bertenaga, eksoskeleton aktif, sistem antarmuka saraf, dan sendi lutut yang dikendalikan komputer. Salah satu teknologi awalnya dikomersialkan bersama perusahaan Osur sebagai lutut Reo, yang telah digunakan ribuan pasien. Pada 2006, Hugh mendirikan perusahaan iWalk, yang kemudian dikenal sebagai Biome, untuk membawa penemuan laboratorium kepada pengguna. Hingga laporan MIT tahun 2014, sistem pergelangan bioniknya telah melalui lebih dari 20 pengembangan prototipe. Pada periode yang sama, teknologi Biome telah menjangkau lebih dari 900 pengguna, termasuk sekitar 400 veteran perang. Lalu, apa yang membuat kaki bionik ini berbeda dari prostetik biasa? Nah, mari kita bongkar mesinnya. Saat berjalan, pergelangan biologis tidak sekedar menahan tubuh. Ia menyimpan energi lalu mendorong tubuh maju. Prostetik pasif umumnya hanya menyerap dan mengembalikan energi terbatas, sehingga pengguna dapat bekerja lebih keras ketika berjalan. Sistem Biome T2 menggunakan tenaga baterai, 2 mikroprosesor, dan 6 sensor untuk membaca gerakan serta kondisi medan. Komputer kecil di dalamnya menyesuaikan kekakuan, posisi, tenaga, dan peredaman ribuan kali setiap detik. Ketika tumit menyentuh tanah, perangkat menyerap benturan dan membantu mendorong tulang kering bergerak ke depan. Saat langkah berlanjut, algoritma menghitung tenaga yang dibutuhkan untuk mendorong pengguna melewati permukaan berbeda. Teknologi tersebut dirancang untuk membantu mengembalikan kecepatan, keseimbangan, pola berjalan, dan mengurangi tekanan pada sendi. Versi yang dikenal sebagai M-Power masuk daftar 10 penemuan kesehatan terbaik Time pada 2007 dan mendekati metabolisme berjalan normal. Namun, teknologi baru benar-benar hidup ketika seseorang kembali melakukan hal yang pernah direnggut dari kehidupannya. Adrian Haslett Davis merupakan penari profesional yang kehilangan sebagian kaki kirinya setelah pengeboman Boston Marathon tahun 2013. Tim Hugh mempelajari pola gerakan dansa dan membantu mengembangkan kaki bionik yang mampu mengikuti kebutuhan geraknya. Pada panggung TED tahun 2014, Adrian kembali menari rumba menggunakan prostetik tersebut.
Itu bukan sekedar demonstrasi mesin. Setiap langkah menyatakan bahwa identitas seseorang tidak ikut teramputasi bersama anggota tubuhnya. Hue tidak memperlakukan pengguna sebagai pajangan teknologi. Tubuh, keinginan, dan aktivitas pengguna menjadi bagian dari proses desain. Sebab kaki terbaik bagi pendaki belum tentu terbaik bagi penari, pekerja, lansia, pelari, atau anak yang sedang bertumbuh. Baginya, penemuan harus keluar dari laboratorium dan benar-benar digunakan. Disitulah seorang insinyur diuji oleh kehidupan nyata. Hue berpandangan bahwa manusia bukanlah benda rusak. Teknologi dan lingkunganlah yang sering gagal mengakomodasi keragaman tubuh. Berikutnya, ia mengejar tantangan lebih besar. Bukan hanya membuat kaki bergerak, tetapi menghubungkannya langsung dengan sistem saraf. Pada 2015, kelompok Hue mengembangkan Agonist-Antagonist Myoneural Interface atau AMI untuk meningkatkan hubungan saraf dengan prostetik. Pada tubuh alami, otot bekerja berpasangan. Ketika satu berkontraksi, pasangannya meregang dan mengirimkan informasi posisi kepada otak. Dalam amputasi tradisional, hubungan pasangan otot tersebut biasanya terputus, sehingga sensasi posisi anggota tubuh ikut terganggu. Prosedur AMI menghubungkan kembali pasangan otot agar otak dapat menerima informasi posisi, kecepatan, dan beban gerakan. Penelitian 2024 menunjukkan pengguna AMI mampu berjalan lebih cepat, menghindari rintangan lebih alami, serta mengalami lebih sedikit nyeri dan penyusutan otot. Hingga laporan penelitian tersebut, sekitar 60 pasien di berbagai negara telah menerima prosedur AMI. Pada 2025, tim MIT memperkenalkan lutut bionik yang terhubung dengan otot, sistem saraf, dan tulang melalui implan titanium. Dalam studi klinis kecil, sistem itu membantu peserta menaiki tangga, melewati rintangan, dan merasakan prostetik lebih menyatu dengan tubuh. Hue yang dahulu membangun kaki untuk dirinya, kini membantu membangun masa depan tubuh manusia. Hue kini menjadi profesor di MIT Media Lab dan turut memimpin K. Lisa Young Center for Bionics di MIT. Ia tercatat sebagai penulis atau rekan penulis lebih dari 200 naskah ilmiah dan paten mengenai bionika serta teknologi rehabilitasi. Penghargaannya mencakup Heinz Award 2007, Smithsonian American Ingenuity Award, serta Princess of Asturias Award 2016. Perjalanannya juga diabadikan melalui film Ascent dan dokumenter PBS Augmented. Kesuksesan terbesarnya bukan penghargaan. Kesuksesannya adalah membuktikan bahwa kehilangan dapat menjadi pintu menuju penemuan. Jadi, sahabat inspirasi, bagian mana dalam hidup kalian yang selama ini dianggap kelemahan, padahal mungkin menyimpan arah baru? Jangan seperti pejabat Konoha, ramah saat kamera menyala, tetapi lupa membangun jalur kursi roda setelah gunting pita disimpan. Hehehe. Subscribe Insphoria by ZH7 menghidupkan inspirasi dari penjuru dunia. Karena satu kisah dapat menyalakan 1000 keberanian. Duar, inspirasi menyala. Episode tamat. Cihuy, pret.